Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 April 2025, hari biasa Pekan Prapaskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Alvito Dopo SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Ialah mati. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkatamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Injil Yohanes berbicara tentang ketaatan terhadap sabda Tuhan. Dalam sabdanya, Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sabda Yesus ini mengajak kita sekalian untuk kembali melihat keteladanan Yesus dalam hal ketaatan. Yesus sudah memberikan teladan yang baik dan benar bagi kita. Yesus yang taat kepada kehendak Bapanya adalah salah satu contoh bahwa Yesus mempunyai kualitas ketaatan yang sangat baik. Pertanyaan reflektif bagi kita, apakah kita bisa taat sama seperti Yesus? Terkadang kita sering keras kepala atau menghindar dari aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kita. Misalnya, kita menghindar untuk saling menolong sesama dan lebih fokus untuk mementingkan diri sendiri. Ketaatan harus ada dalam hidup keseharian kita. Salah satunya adalah taat untuk menolong sesama, sebab menolong sesama ini merupakan sebuah kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang harus kita buat dan tidak boleh dihindari. Kita harus taat untuk sebuah kebaikan yang dampaknya bukan hanya kebahagiaan bagi diri kita sendiri, melainkan bagi diri orang lain yang ada di sekitar kita. Di sisi lain, ketaatan harus dipandang sebagai sebuah pengorbanan demi sesama kita, sama halnya dengan yang Yesus lakukan, berkorban demi keselamatan manusia. Ia rela bahkan sampai mati di kayu salib demi menembus dosa umat manusia.
Inilah yang disebut sebagai pengorbanan. Oleh karena itu, kembali kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah secara baik dalam berkorban demi sesama sejauh ini? Atau apakah saya masih setengah-setengah dalam berkorban? Apakah saya masih memperhitungkan untung dan rugi dalam berkorban demi sesama? Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai umat beriman, kita diajak oleh Yesus untuk selalu taat dan berkorban kepada sesama. Ketaatan dan pengorbanan yang berpadu menjadi satu akan selalu membuahkan kebahagiaan. Hal ini akan menjadi lebih sempurna atau lebih indah ketika kita berani untuk taat dan berkorban tanpa hitung-hitung untung dan ruginya bagi kita. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, semoga renungan hari ini memampukan kita untuk selalu setia mengikuti sabda Tuhan. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.